ini kita bisa berkumpul di Jazz Cafe untuk menggelar kegiatan rapat kerja Dewan Kesenian Palembang tahun 2020. Salawat dan salam juga kita panjatkan kepada Nabi besar kita Baginda Muhammad SAW yang telah memberikan inspirasi kepada kita umatnya untuk terus memberikan bakti dan berbuat kepada kehidupan kita sampai dengan hari ini. Izinkan kami untuk Bapak Ibu menyapa dulu kepada tamu undangan karena kita ada acara seremonial ya Pak Ketua ya. Pak Ketua panitia ini ada undangan katanya. Nah, ada undangan tapi lagi Covid masih nggak undang. Terima kasih, dengan bangga, dengan rasa senang dan bahagia kami hari ini dihadiri oleh Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang, Ibu Danaria. Tepuk tangan dong Ibu Danaria. Dan jajaran ada Ibu Lisa juga. Ada juga di sini Ketua Dewan Kesenian Sumatera Selatan dan jajarannya ada ketuanya Kak Yaya atau Kak Saril Erwin atau kembali Kak Saril Erwin atau Kak Yaya. Bawa pasukan juga dia ada sekretarisnya Pak Serono sama Vito. Terima kasih Kak Yaya, Serono, Vito telah hadir. Ada juga tadi ada seniman ya, yang hari ini yang kelihatan Bunda Eli ya, Bunda Eli Rudi ini Bunda ya, pada Demangjang. Kalau Bunda ini apa? Sudah kita jadi ke pecah ini juga ya, pecah pengurus juga. Ini kadang lebih aktif lah Bunda Eli dibanding pengurus. Bener aja. Terima kasih Bunda Eli sudah datang, semangat terus. Kemarin kami diajak untuk nyimak aktivitas Bunda Eli di latihan nari, Bu Kadis. Wah itu luar biasa. Bunda Eli ini adalah salah satu pelaku seni yang mungkin banyak menganggap inisiator, ada yang menganggap seni, ada yang menganggap ini guru, ada dan lain sebagainya. Alhamdulillah Bunda Eli terus berkarya dan diberikan kesempatan untuk berkarya untuk Kota Palembang. Menginspirasi. Dan tak lupa juga kami banggakan yang kami cintai, yang ini the bestnya nih. The best ini seluruh pengurus ya, seluruh pengurus Dewan Kesenian Palembang periode 2019-2024. Ini kuatnya nih aktif kalau boleh nih aktif kalau dari sekretarisnya mau litbang, hukum, humas, komitenya ada komite tari, teater, ada musik, ada seni rupa dan lain sebagainya. Kayak alhamdulillah Bu Kadis aktif tahun kapan? Iya ngumpul terus. Iya. Nah ini juga pengurus kami namanya Rosa Putri apa? Putri Indonesia Putri Remaja Indonesia Rosa. Iya, kan. Jadi hari ini tidak lain tidak bukan, intinya kami Dewan Kesenian Palembang sekedar melaporkan juga Ibu Kadis kami ingin berkumpul bersilaturahmi di akhir tahun ini bagaimana teman-teman pengurus ingin mengkonsolidasikan kembali apa-apa yang sudah dilakukan sebagai tanggung jawab moral kami terhadap sebuah organisasi. Jadi kami mencoba membuat tradisi yaitu rapat kerja setiap tahun minimal satu kali ada rapat kerja di organisasi Dewan Kesenian Palembang. Harapan kami dengan rapat kerja yang kami gelar hari ini akan mendapatkan sebuah ide, sebuah gagasan, sebuah masukan dan sebuah inisiasi baru untuk kami melangkah lebih baik lagi di tahun-tahun berikutnya. Alhamdulillah semenjak pengurus Dewan Kesenian Palembang dilantik pada tanggal 24 Desember tahun kemarin, mungkin boleh dikatakan genap hari ini usia kepengurusannya sudah mencapai 1 tahun kepengurusan. Kemarin di acara ulang tahun sempat kita memperlihatkan beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Dewan Kesenian Palembang, mulai dari pelantikan mungkin Kak Yaya, Bu Kadis, kita sama-sama merasakan dari pelantikan kita gelar karya, pentas seni, dilanjut sepekan seni. Di tengah COVID-19 pun kami sempat menyelenggarakan kegiatan webinar yang tadinya secara lokal, cuma
pembicaranya tanpa kami sadari menjadi skalanya nasional kayak, karena dengan didukung teknologi dan keadaan, jadi kami bisa mengundang pembicara-pembicara dari luar Palembang, ada ada internasional, ada yang dari Belanda kemarin ikut, ada dari Padang, ada dari Jogja dan lain sebagainya. Jadi di luar dugaan, terkadang pandemi ini terlepas musibah kita juga mengambil sedikit hikmahnya bahwa kita juga bisa bersilaturahmi dengan banyak orang lewat sebuah platform baru, yaitu digital atau virtual yang kita dikenal sampai hari ini. Pengurus sekedar ingin mengevaluasi apa yang sudah kami lakukan 1 tahun ini dan apa-apa yang menjadi inspirasi untuk kita selenggarakan di tahun berikutnya atau 2021. Dan mungkin itu saja dulu. Nanti silakan kepada para pengurus, ketua panitia dan ini kami mohon nanti Kak Yaya sudah kebetulan datang, dikit kejadian Kak Yaya, unjuk kami semangat juga. Semenit 2 menit lagi kami minta sambutannya, lagi terus ke Ibu Kadis juga sekaligus buka acara rapat kerja kami yang sederhana ini. Bu Kadis, kami mohon sekali dihadiri dan perhatian untuk teman-teman. Terakhir kali kami ingin menyampaikan, mengucapkan rasa bangga dan prestasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang sudah membawa Kota Palembang sebagai tuan rumah JKPI pada tahun 2022. Jadi Palembang ini sudah ditunjuk Bu ya untuk menjadi tuan rumah jaringan Kota Pusaka Indonesia pada tahun 2022. Alhamdulillah kemarin kita sempat menghadiri kegiatan di Siak pada tahun 2020. Tahun depan 2021 diselenggarakan di Bogor. Tahun 2022 informasi yang kami terima bahwa pemerintah Kota Palembang atau Kota Palembang mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumah JKPI tahun 2022. Kami siap membantu Ibu, kami semangat, siap berkolaborasi, bekerja sama, apalagi MC-nya siapnya. Siapnya. Mungkin itu saja dulu kawan-kawan, semangat terus, selamat melakukan rapat kerja. Ayo kita gotong royong, tuangkan ide, gagasan untuk menyongsong iklim kesenian ke depan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi beri informasi walaupun sedikit, namun daging dalam. Terima kasih kami ucapkan lagi kepada Kang Lilit. Dan selanjutnya Bapak Ibu, tidak lengkap kalau tadi Ketua DKP sudah melayangkan sekampung siri ya, sepatah dua kata-kata. Dan di sini alhamdulillah telah hadir juga Ketua Dewan Kesenian Sumatera Selatan yang kami hormati, kandel kami Bung Yaya atau lebih kita kenal dengan Bapak Syahriar Erwin. Untuk itu kami daulat pada Bung Yaya untuk memberikan sambutan selaku Ketua Dewan Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang, Ibu Sanari. Yang saya hormati Ketua Dewan Kesenian Palembang yang sudah tidak asing lagi dan makin ngetop caknya, Bung Didik. Juga yang saya hormati para pengurus segenap pengurus Dewan Kesenian Kota Palembang. Tak lupa juga di sini ada Ibu Disa ya, Ibu Disa, Bunda Eli. Selamat ketemu nih, dalam muda ketemu dengan yang paling awet muda sebenarnya. Ibu Eli ini kati saingannya. Ibu Eli itu belum ada saingannya. Mungkin di Indonesia baru Sito. Percaya tidak kamu? Tepuk tangan buat Ibu Eli. Jadi Ibu Eli ini luar biasa, umur 75 masih melo igawi kita. Nah, enggak, kita yang main ini malu juga kalau udah bergerak ada. Jadi yang ini yang seluruh seniman yang hadir, saya ucapkan terima kasih. Sama-sama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat diberikan rahmat, limpahannya juga, kita dapat dalam keadaan sehat walaupun dalam keadaan pandemi, kita tetap berkarya, tetap berinspirasi. Pada hari ini saya diundang untuk menghadiri acara Raker Dewan Kesenian Kota Palembang. Ini salah satu penghargaan yang sangat besar. Jadi ini saya sudah menjalani 2 tahun
Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Alhamdulillah dengan adanya Bung Didit menjadi ketua Dewan Kesenian Palembang, ini nanti kedepannya kan bisa saling sinkron, artinya saling sejalan. Ini merupakan suatu prestasi Dewan Kesenian Palembang. Setiap tahun ada rapat kerja. Ini memang harus sebenarnya, karena dalam rapat kerja inilah kita bisa membuat program-program, kekurangan-kekurangan apa yang sebelumnya, ke depan apa yang harus kita buat. Dewan Kesenian Palembang ini setelah kita amati sejak Bung Didit banyak prestasi, tapi siapa pula kepala dinasnya? Nah ini kita senang, karena kalau nyambung, gawe ini kalau nyambung, tidak baca. Nah duit kurang minta. Nah, ya, cuman ada semangat dulu. Bahwasanya ini Bu luar biasa Bu. Kawan-kawan Palembang ini, zaman aku ketua Dewan Kesenian Palembang, cak ini juga. Cuman ini lebih dari itu. Menurut aku kawan-kawan ini sudah semangat. Jadi jangan sampai, ya kami berharap juga dengan adanya Ibu dan Arya ini kan wong seni juga, pasti dia senang maju ke seni di Palembang ini. Itu mungkin ini harapan kami dengan adanya Rakerda ini, rapat kerja Kota Palembang ini. Kita kan ada program juga dari Dewan Seni Sumatera Selatan. Ya, mungkin ada yang harus kita sambungkan, apa yang harus kita jadikan satu. Seumpamanya seperti Festival Sriwijaya. Ini sebenarnya kan tidak harus dilaksanakan oleh orang luar. Nah, ini dukungannya. Jadi silakan aja Dewan Kesenian Palembang membuat acara apa, kita berembuk, kita berunding, kita ajukan nanti seperti apa nanti bentuk kesenian, bentuk wajah barunya Festival Sriwijaya. Karena Festival Sriwijaya ini sudah berkali-kali yang pusatnya di Palembang, berarti kan melibatkan seluruh seniman Palembang. Nah, alangkah lebih bagusnya kita sama-sama Dewan Kesenian Sumsel ini, artinya kan ya kalau kurang dana kita ngomong dengan gubernur kan itu. Artinya ini kan untuk kemajuan sama-sama, untuk kemajuan kita juga, baik seniman maupun kotanya maupun dari tingkat Sumsel. Mungkin ya kami mengucapkan selamat dan sukses atas Raker Dewan Kesenian Kota Palembang 2020. Itu mungkin yang saya sampaikan pada hari ini. Hanya sedikit wejangan ini adalah yang jelas semangat. Kita sama-sama semangat ngurus organisasi ini. Sekarang aku jingo Dewan Kesenian Palembang ini lumayan anggarannya, prestasinya, artinya kan banyak kemajuan. Berkat gandeng sama Ibu dan Nadia tadi, aku lah ngintip, aku lah tahu. Ya, kami lah tahu. Nama aku itu tepuk tangan lah. Artinya program ke depan Dewan Kesenian Palembang pasti lebih hebat. Bahkan mungkin Pacak dikenal sampai ke luar negeri. Mungkin itu baik sambutan dari saya. Saya mengucapkan selamat dan sukses Raker Dewan Kesenian Kota Palembang 2020. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Kebudayaan Ibu Zanaria SIB. Pak Ibu, kami Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami banggakan Ketua Dewan Kesenian Sumatera Selatan, Pengayak, yang kami banggakan juga ini yang sebagai tuan rumah, Pak Iqbal, Didit, yang kami hormati juga di sini banyak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, seluruh anggota DKP Kota Palembang. Dan di sini juga ada Kabid Kesenian, Ibu Isa, serta Ibu Ali. Terima kasih sudah datang. Puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT karena pada saat ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama hadir di tempat yang berbahagia ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan pada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, suatu
anugerah yang besar. Kita masih diingatkan dengan kegiatan-kegiatan kita di akhir tahun. Tadi kami sempat membaca pagi-pagi, sore ada rapat Dewan Kesenian. Nah, jam 11 nian, ini jam 11. Bisa nanya enggak? Bisa ya, belum dijawab. Ujungnya terakhir dia jawab, bisa Bu. Nah, jam 1 bajulah. Seingat kami memang ada pernak-perniknya. Memang hebat bibit ini, Bang Yoyo. Ada pernak-perniknya. Makan siangnya, ya. Tanpa biaya yang begitu besar, ada makan siang untuk menuju atau kesepakatan bersama. Mungkin kaget kan ada sebangsa tanya jawab yang tidak bisa dihindari. Mungkin kaget ada juga apa gaya-gayanya yang tujuannya sama tapi belum bisa ditebak. Itu semuanya ada di bidang kesenian. Pada saat ini DKP sudah bersama kami yang dipimpin oleh saudara ibu sudah hampir kurang 1 tahun. Ada bermunculan berbagai macam kegiatan, ada yang tidak kami ketahui, ada yang kami ketahui. Yang tidak kami ketahui itu kami anggap suatu hal yang luar biasa karena kami sendiri tidak bisa mengikutinya. Tapi yang kami ketahui itu kami anggap sebagai suatu sumber kekuatan yang akan menjadi kuatnya Dewan Kesenian Kota Palembang. Pada saat ini di ujung tahun, Bang Didi dan kawan-kawan menyelenggarakan rapat kerja. Rapat kerja ini kalau dibilang terlalu terburu-buru, tidak juga. Sudah 1 tahun, tapi terlambat tidak juga. Jadi apapun yang dipilih oleh Bang Didit dan kawan-kawan itu adalah yang terbaik bagi kami. Asal isinya pun kami harapkan yang terbaik. Buatlah penyelenggaraan ini sebaik mungkin, bagaimana menciptakan sesuatu itu menjadi baik, menjadi kokoh. Walaupun ini kelihatannya terburu-buru, tapi tidak juga. Kami tetap akan hadir, walaupun hanya di telepon. Karena Pak DKP itu adalah salah satu mitra kerja kami. Kalau seandainya DKP tidak ada, bagian kesenian itu mungkin akan mencari-cari. Ada di suatu wilayah, DKP-nya tidak ada. Bisa berjalan, tapi kan tidak sesempurna ketika kita ada tempat-tempat yang bisa dijadikan tempat di mana akan mempengaruhi suatu hal yang besar. Jadi kita ada di Dewan Kesenian Palembang. Dewan Kesenian Palembang khusus untuk kesenian Palembang. Nah, itu ada di bagian kesenian. Jadi sekali masalah anggarannya masih mengikuti keadaan yang ada di bidang kesenian. Jadi perlahan-lahan ini Ibu Lisa juga kami monitor ya,
itu baik. Dia memberikan kesenian yang memang disetujui oleh Bang Didi dan kawan-kawan, itu baik. Tapi kembali itu SPJ-nya masih dia yang buat. Jadi antara DKP dengan bagian kesenian, cobalah untuk berjalan seimbang. Kalau selama ini kami bukan dibiarkan tidak ada kendali, selagi masih bisa ditutupi, masih bisa laksanakan saja. Itu yang terjadi sekarang ini. Berapa kali Bang Didit beserta kawan-kawan itu minta anggaran, nggak minta-mintaan gitu, anggaran nggak ada, mana cerita ini anggaran nggak ada, anggaran atau sedikit di bagian kesenian. Untunglah Didit dengan kawan-kawan ini agak miring-miring juga pembiayaan, miring-miring, tidak maksakan diri, tapi tetap jalan. Kadang-kadang kita juga merasa Didit sudah kecil hati, ada hal yang tidak bisa dikasihkan sama dia, tapi dia harus jalan. Nah, alhamdulillah Didit sama kawan-kawan bisa jalan. Di situ kami monitor, tapi itu hanya sebagian, dan mungkin pada saat ini, pada rapat kerja ini, yang sebagian itu bisa kelihatan nanti. Dan kami minta potongan-potongan itu ada di bagian kesenian nantinya. Hal-hal yang tidak bisa dilaksanakan, kami mohon dengan segala hormat untuk dijelaskan di situ, dan sedikit diberi kalimat, ini yang belum bisa dilaksanakan, ini yang sudah, ini yang belum. Satu lembar cukup. Untuk sekali lagi kami mohon dengan segala hormat, mungkin memang benar apa yang dibilang oleh Bang Yaya tadi, bahwa Didit ini memang sudah piawai untuk memimpin suatu perkumpulan, suatu organisasi yang bisa berjalan. Entah duitnya dari mana. Oke. Mudah-mudahan harapan kami ke depan ini tadi sudah disinggung-singgung untuk SIA tahun 2022 itu ada di Kota Palembang. Di tahun 2022 antara Dinas Kebudayaan Kota Palembang dan DKP itu tidak harus ada putusnya. Kita ciptakan suatu nuansa yang baru, bisa dinikmati, bisa dirasakan, termasuk orang yang ada di Kota Palembang sendiri. Itu adalah suatu hal yang besar, tapi mungkin perlahan kita bisa menciptakan. Karena di tahun 2021 itu masih ada Bogor yang melaksanakan. Di tahun 2022 insya Allah kita melaksanakan. Kami lihat dan kami amati selama ini Didit dan kawan-kawan itu sudah bisa melaksanakan kegiatan apapun yang bisa menunjukkan bahwa DKP itu ada di Kota Palembang. Mudah-mudahan di tahun 2002 itu akan kembali lagi. Didit dengan Dinas Kebudayaan bisa menyelenggarakan itu di Kota Palembang. Itu harapan kami, dan mungkin berapa waktu nanti ada yang diajak untuk rapat mengenai jaringan Kota Kesatuan. Dan untuk itu pada hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja Dewan Kesenian Kota Palembang
kami buka dengan segala kemungkinannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Munajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan dikhalifai oleh saudara kita Rizky. Kepada Kanda kami Rizky, kami persilahkan. Di dalam proker ini ada dua macam bentuk yang jangka pendek. Aku pikir bagaimana teman-teman bisa mendata karena data ini penting sekali sih sebenarnya. Ini kan zaman big data Jadi aku pikir tadi beberapa komite sudah mencanangkan untuk membuat database Kalau bisa sih setiap komite tuh ada data. Jadi berapa, misal kalau film ada berapa sih sebenarnya pelaku film, mulai dari sutradara,